Pemirsa Silet RCTI, berbanding terbalik dengan kisah Zulkiflia, memiliki satu istri yang sangat setia, kehidupan rumah tangga Pak Tarno justru diterpa gonjang-ganjing. Setelah kemunculan Sariah, istri pertama yang menuding Dewi, istri muda sang pesulap sebagai pelakor, baru-baru ini viral video yang memperlihatkan kondisi Pak Tarno pasca mengalami stroke. Dalam video terlihat ia duduk di kursi roda, sementara seorang wanita membantunya mencuci kaki. Menurut sang asisten, sosok tersebut adalah istri kedua, yang memang selalu memberikan perhatian bahkan sejak Pak Tarno terkena serangan stroke pertama kalinya. Hal itu pun sontak membuat publik bertanya-tanya, sebenarnya berapa banyak istri yang dimiliki oleh Pak Tarno? Lantas, seperti apa istri pertama menjelaskan hubungan di antara mereka sebagai pendamping Pak Tarno? Itu sama Ibu Lisa Karlina namanya, panggilannya Ibu Lisa. Siapa atau ini kelima? Kedua, ya itu tuh ketiga, Dewi. Itu saya di sini gang 3, nggak tahu saya. Nggak tahu si Mas punya istri lagi. Karena kalau di sono di rumahnya si Dewi, isinya pelakor, saya nggak sanggup. Kalau di rumah sakit, saya nengok. Cuma dulu gue diurus juga, nggak kayak sekarang lah. Sekarang mah termasuk apa ya, maaf, jujur aja, dilantarin. Maaf, jujur aja, dilantarin. Meski di tengah kondisinya yang masih belum pulih karena stroke, Pak Tarno tetap aktif mencari nafkah. Tak pernah lagi tampil di televisi atau podcast, Pak Tarno kini bahkan sampai berjualan mainan di sekolah ataupun manggung off-air yang sempat viral karena memakai kursi roda. Kepada tim Silet RCTI, Pak Tarno pun sempat membagikan momen saat berjualan di depan sekolah dasar ditemani oleh istri barunya Dewi yang dinikahinya secara siri selama 8 bulan. Pak Tarno mengungkapkan bahwa ia biasa berjualan berpindah di 2 hingga 3 lokasi setiap harinya dan mendapatkan keuntungan sekitar hingga Rp400.000. Dewi juga menyuapi Pak Tarno es di tengah aktivitas mereka berjualan. Melihat kondisi suaminya, Sariah sebagai istri pertama mengaku tidak terima. Ia bahkan menuding Dewi hanya memanfaatkan Pak Tarno saat seharusnya beristirahat, namun justru dibiarkan beraktivitas bahkan berjualan di pinggir jalan. Halo, saya lagi jualan di sekolah SDN Sumur Batu 14 sama istriku Mbak Dewi. Ya. Halo pemirsa, ini Master dia walaupun sakit masih suka makan es kul-kul. Bisa jaga dia walaupun dalam keadaan sakit, sambil jualan sambil jaga dia. Dia semangat terus. Kalau di rumah dia pikirannya tuh kayak stres katanya gitu. Dia nggak mau di rumah. Ya ini lumayan untuk penambahan gitu ya. Karena sekarang dibawa jualan, saya nggak terima. Nah, karena itu suami saya masih sah, saya istri sahnya. Kasihan saya mah suami saya. Biarpun saya cuman ngeliat doang di TV, di HP, di YouTube gitu. Dibawa ke sono sini, orang udah kakinya udah pada kembung, udah stroke sebelah, udah makan gemer nggak enak. Harus nama istirahat di rumah, ibadah. Sekarang kayak disiksa itu kuno hidup itu. Sekarang kayak disiksa itu kuno hidup itu. Lebih lanjut, Sariah juga menuding Dewi memperlakukan Pak Tarno dengan tidak baik, bahkan bisa dibilang ditelantarkan. Ia bahkan mengungkit suaminya itu pernah menggadai surat mobil, namun uangnya entah digunakan untuk apa.
Ditambah, Sariah juga geram karena dirinya diblokir oleh Dewi sehingga tidak bisa menghubungi suaminya. Karena sekarang saya diblokir, HP-nya udah 2 kali diblokir. Habis nerima surat mobil, terus langsung pada digadein. Terus si Dewi juga sama si Selamat. Tahu entah itu duit buat apa. Katanya digadeinnya, bilang kasenya 5 juta. Sekarang 25 juta. Katanya, kata si Isa, duitnya nggak ada. Tahu itu duitnya di mana? Tahu itu duitnya di mana? Jadi Wahadinya itu marah dan juga yang memblokir telepon-telepon semua orang, ya istilahnya yang buat merusak inilah Pak Tarno lah, memang disuruh diblokir, tapi bukan kemauan Dewi, bukan. Dilantarin si Mas, duit mah dari orang katanya dikasih, dari Rapi, dari wartawan, dari manajer-manajer lah, pada dikasih. Itu entah duit kemana, itu harus nama buat ke rumah sakit. Itu entah duit kemana, itu harus nama buat ke rumah sakit. Selain kisah Zulkiflia dan Pak Tarno dengan istri-istrinya, berikutnya yang kini tengah jadi perhatian serius adalah cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. Salah satu yang paling parah terjadi di Sukabumi, bahkan sampai mengakibatkan banjir bandang pada hari Selasa 5 November 2024 kemarin. Dalam rekaman video yang diunggah ke media sosial, memperlihatkan suasana mencekam saat air bah berwarna coklat menerjang rumah-rumah warga serta beberapa lapak pedagang kaki lima dengan arus yang cukup deras. Banjir bahkan terjadi di pusat kota, termasuk di supermall, mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Jalan Ahmad Yani di titik nol juga terdampak parah. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan puluhan sepeda motor terbawa arus air bah di depan toko-toko. Beberapa warga bahkan sampai mengucap istighfar dalam menunjukkan betapa deras dan mendadaknya banjir yang terjadi. Banjir makin tinggi di Ciandang. Kebanjiran, semuanya naik, Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kendaraan terbawa arus air. Ini di depan toko, guys. Tetap kan yang namanya cuaca kan kita nggak pernah ada yang tahu Mbak ya seperti apa, tapi tetap waspada juga harus. Di sisi lain, tanah longsor terjadi di RT 02 RW 02 Desa Karangtengah, Pagedangan, Kabupaten Tangerang petang kemarin. Kondisi longsor yang parah bahkan membuat lubang selebar kisaran 25 meter dan kedalaman sekitar 2,5 meter. Pergerakan tanah terjadi saat intensitas curah hujan lebat mengguyur wilayah Tangerang Raya dan sekitarnya. Jalan terbelah dengan ukuran yang cukup besar sehingga tidak dapat dilewati. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa ataupun luka. Ini Pak nih laporan Pak, tanah longsor, jalan longsor di Kampung Rancahaur RT 0103 Desa Karangtengah.
Kecamatan Pagedangan tuh. Jadi yang longsor ini jalan desa, Pak. Dari sana ya. Putus. Info Rancahaur longsor jalan ke makam. Oh, jalan ke Rancahaur. Ajur. Putus. Pada hari ini, Selasa 5 November 2024, BNPB menerima laporan kejadian banjir dan juga banjir bandang serta tanah longsor di beberapa tempat, khususnya Jakarta dan Jawa Barat. Perakiraan cuacanya karena memang di tanggal 5 November itu sebagian besar Jawa Barat itu akan mengalami hujan dengan intensitas sangat tinggi. BNPB tentu saja menghimbau agar masyarakat di daerah-daerah yang berpotensi terjadi banjir seperti di daerah sekitar aliran sungai, maka kami menghimbau agar masyarakat di dua lokasi tadi, daerah sepanjang aliran sungai dan juga daerah-daerah dengan kecuraman lereng yang cukup tinggi, ini evakuasi untuk sementara waktu. Emang cuacanya lagi random juga sih ya. Iya, lagi random banget. Ekstrim ini karena kayak sekarang lagi musimnya bulan berber, tapi panas juga kadang-kadang masih banyak gitu kan. Biar kita agak lebih aware kalau misalnya memang ada bencana alam atau cuaca yang nggak bagus. Bukan hanya Indonesia, cuaca ekstrim juga melanda sejumlah negara di dunia. Seperti halnya terjadi di Valencia, Spanyol. Awal bulan November 2024 kemarin, warga dibuat panik saat air dengan arus sangat dahsyat menerjang pemukiman. Salah satu yang paling parah di wilayah Algemesi. Banjir bahkan datang tiba-tiba pada malam hari tanpa peringatan sebelumnya. Gelombang air di jalanan dan permukiman seperti gelombang tsunami menyapu apapun yang berada di jalan, termasuk kendaraan. Dalam satu kasus, banjir merendam lantai dasar apartemen, sementara penghuninya tak sempat menyelamatkan diri. 6 penghuni panti jompo yang berada di dasar bangunan meninggal dunia dan banyak korban ditemukan terperangkap dalam garasi. Tak hanya memporak-porandakan kota, banjir menyebabkan sedikitnya 200 orang meninggal dunia. Sementara banyak yang lainnya mengalami luka-luka, bahkan ada warga yang masih belum ditemukan. Turut berduka cita atas bencana yang menimpa Sukabumi, banjir bandang. Mudah-mudahan warga-warga Sukabumi tetap waspada dengan kondisi ini.